أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, malu dan iman itu selalu dipersertakan, keduanya itu selalu dikawanakan. Maka apabila diangkatkan salah suatu daripada keduanya, sebuting apabila diangkat, niscaya diangkatkan akan yang lainnya. Apabila iman diangkat, maka penyupan pun diangkat. Bila penyupan itu diangkat, kada tahu malu, menggawi dosa, menggawi nang syubhat, menggawi nang kafir, maka iman pun dicapai. Yakni malu dan iman bersama-sama keduanya. Maka jika hilang malu itu, maka hilang iman itu. Dan jika ada malu itu, maka iman itu pun ada. Diambil daripada hadis ini bahwasanya orang yang tiada malu itu, yaitu tiada baginya iman, yakni tiada sempurna baginya. Semua bersumber daripada pertama iman. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai balik berakal udah belajar. Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu mengetahui. Dari mulai awal balik, bahkan sebelum balik. Tersebut di dalam kitab Sayyid Osman Betawi. Ujar Sidin dalil bahwasanya belajar ilmu iman itu adalah yang pertama-tama sebelum ilmu yang lain. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah istiqan. Tersebut di dalam kitab Zubat, kata beliau, awal-awal yang wajib bagi semua manusia adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu belajar sifat 20. Di antaranya dari mulai balung balik udah bahwa yakin ini Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Jadi kamera tuh selalu menyorot dan rekamannya tuh pada hilang. Lalu di situ akan sedikit demi sedikit timbul sifat supan. Malu menggawi nang salah, menggawi dosa, menggawi maksiat atau menggawi kekufuran. Modal pertama berarti adalah thalabul ilmi. Jadi modal pertama yang harus kita perjuangkan sehabis-habis perjuangan adalah menuntut ilmu. Ilmu yang dituntut diantaranya ilmu ma'rifat, sifat 20. Ilmu itu bagaikan buruan. Buruan artinya orang berburu yang hendak dapat buruan itu pasti mencari buruannya itu nang kono-kono dan nyaman-nyaman bila dimakan. Amun misalnya buhan ikam,
posisi tumbak di tangan, melihat julung-julung, ada mungkin menumbak julung-julung, iwak bari-bari. Julung-julung itu kan bari-bari, julung-julung, atau iwak. Kenapa jurang di kampungku iwak timah? Ya, bek. Putih di kepala semua. Mencungol sapat siam, ada diretek enak menumbak, kawa dimakan. Mbah itu jauh-jauh di sana mencungol iwak pangayuh. Haruan. Kono kayak batang pahanin. Pasti tumbak tuh berpikir hendak ditumbakakan ke situ. Karena ini tenyaman lagi. Tegonol lagi. Iya kan? Lalu aja tuh. Kena omahimunya. Langsung aja tadi berasihi. Al-ilmu sayyid. Ilmu itu bagaikan buruan. Nah, iwak haruan tadi aja kita sudah kehimungan. Kebahagiaan luar biasa. Nah, ilmu di atas dari haruan tadi. Bilanya ada majelis-majelis ilmu, ambil tumbak. Kita tumbak. Karena hati kita harus lebih senang dari seperti menumbak haruan tadi. Artinya kita dapat sesuatu yang luar biasa, yaitu ilmu. Maka barang siapa mendapat ilmu, maka mendapatnya akan keberuntungan yang sangat amat luar biasa. Itu orang mahagaiwa. Nah, kalau orang mendulang ya biarlah. Contoh aja tak. Yang tabuk, tina ada mencelang, mbah melinggang lah, dia mencilang, taneh, lalu aja mata ketujuh tak, mengacak buat kemuntung, ketika ditangguh pada ini buruan. Ini yang dihadap. Nah, ilmu lebih dari gembiranya hati, senangnya hati, bahagianya. Apabila Kalimantan Selatan kita sama-sama menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama dan memburu ilmu agama lebih dari memburu urang nang mahaga iwak lawan iwak. Orang mahaga intan lawan intan, apalagi pokok masing-masing berburu. Nah, nang berburu ilmu ini lebih semangat daripada nang berburu-buru nang lainnya. Maka insya Allah paling kada berkat ilmu kita selamat. Kalimantan Selatan sekarang menjadi tujuan-tujuan orang. Maka kita semua menyerahkan Kalimantan Selatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan jangan ada masuk aliran-aliran sesat. Jangan ada masuk orang-orang yang lain daripada nang bujur. Yang bujur itu nampak, yang salah itu nampak. Mudah-mudahan kalsel kalian selamat. Mudah-mudahan Allah yang menjaga akan, Allah yang memelihara akan, Allah yang memandang dan menazar dengan berkat wali-wali yang ada di Kalimantan Selatan, yang bakubah, yang diziarahi orang siang dan malam. Allah mudah-mudahan memelihara akan. Pasukan Abrahah itu begitu besar,
dengan tujuan hendak menghancurkan Baitullah. Abdul Muthalib hanya ngomong, aku berurusan lawan orang yang memati'i untaku, nya wajib mengganti. Adapun urusan inya hendak menghancur Ka'bah bukan urusanku. Aku serahkan Ka'bah kepada ampunnya Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Itu tentara gajah yang memang gajah mudah untuk dilatih untuk menghancur Baitullah. Itu manakala mendekati Mekah kada mau maju lagi, berputar. Jadi Abrahah ini sangit lawan gajah nang sudah dilatihnya, kada mau maju. Kira-kira gajah itu melihat jatuhnya gajah, jadi kada wani maju. Setelah mereka dalam kebingungan, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Tuhan kirim burung aja. Jadi gajah PS burung. Kalau gajah PS gajah itu mungkin menang. Ini di luar adat, burung musuh lawan gajah, gajah bakal lagi lawan burung, nang menang burung. Di muntungnya ada batu, di alarnya ada batu, di batisnya ada batu yang dari api neraka. Jadi waktu itu burung itu dilatih Tuhan kebal, kada luyuh mengikuti batu itu. Buktinya saat dilempari batu itu kepada gajah-gajah dan tentara gajahnya, hancur seperti ulat memakan daun. Artinya waktu burung mengikuti tadi kebal, bacakannya burung kada bakajian kebal, burungnya sudah hancur. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, jadi tugas kita harus menuntut ilmu agama, belajar pagi, sore, siang, dan malam. Apabila kita mau belajar ilmu agama, insya Allah rahmat akan turun. Insya Allah keberkahan akan turun, syafaat akan didapat. Aneh dan sungguh luar biasa. Orang yang menuntut ilmu ini bisa beri syafaat kepada orang yang mati, yang berkubur. Tersebut dalam kitab, orang menuntut ilmu lewat di kuburan, dia menuju ke tempat satu pengajian, dia lewat di kuburan, maka kuburan-kuburan semua itu diangkat azabnya 40 hari. Orang yang menuntut ilmu lewat. Jadi yang di kuburan Masjid Jami ini, di mana-mana ada kuburan, lewatan bubuhan pian, maka kadedanang diazabnya selama 40 hari. Ada pian turun tiap minggu, babila malaikat ma'ajab nitur. Selamat, syafaat namanya. Syafaat. Dan orang-orang yang menuntut ilmu jaminan dari Rasulullah min ahlil jannah. Jadi kalau orang menuntut ilmu misalnya dapat hadiah 5M, itu masih sedikit. Orang menuntut ilmu dapat hadiah misalnya 1 triliun, masih sedikit. Rasulullah telah berikan satu hadiah khusus, utaqa'u minan nar, merdeka dari api neraka. Nah, tanpa itu kita memang perlu ilmu.
ajar kada bepadilat itu nah kita nih perlu ilmu. Jangan sampai desa-desa, kampung-kampung di pelosok nang kada tahu di ilmu masuk kena orang nang begamis, babulang, tasbih di tangan, kitab di tangan, datang mudi kayak wali kutub mengajarkan ilmu baik bagus tapi ujung-ujungnya menyesatkan umat. Pokoknya siapa nang kada bujur sesat. Siapakah pokoknya siapa aja bila kada bujur sesat, bilanya bujur kita kada boleh nyambati apa dan siapa, yang penting siapa kada bujur sesat. Dan orang sesat bilanya bujur dan orang bujur. Nabi telah berkata, nanti masanya atas umatku mereka mengaku bujur dan terbagi kepada 73 kelompok. Ujar guru, al-adat la mafhumalah, bilangan itu tidak harus seperti itu, bisa aja lebih. Cuma begitu Nabi bilang, artinya banyak karena bubuhan nang sasat. Yang benar adalah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya Rasul. Ana wa ashabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kalian memegang sunnahnya aku dan sunnah yang dilakukan oleh khalifah-khalifah aku, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Karena sahabat Nabi semua kutub walinya. Mereka punya karamat yaqadzatan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum, semua sahabatku bagaikan bintang karantika nang bersinar. Bi ayyihim muqtadaitum, siapapun yang kalian ikut, ihtadaitum, kalian menemukan kebenaran. Ana wa ashabi, apa yang kulakukan dan yang dilakukan oleh sahabat, itu yang jadi ikutan kita, itu yang jadi pedomannya kita. Kebenaran ada di sana. Ana wa ashabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Lalu almarhum guru menyimpulkan sesederhana mungkin, kalau kita mengajar berkitab, kitab yang diajarkan mu'tamad dan mu'tabar. Jangan kitab yang dibacakan itu malah lain pada orang. Orang sebertaan sembahyangan, kitab itu menyuruh pada sembahyang. Itu malah lain, malah lain. Aneh juga. Siapa bisa ilmu nengini tahu nengini biar kada sembahyangan lagi. Ada deh bang, kita kan kayak gitu. Mulai kitab di Anah, Bajuri, Fathul Wahab, Qalyubi dan lain-lain sebagainya kita pikir nih. Bukhari keret dah pasti. Nengaran babut tohoroh, babut sholat itu ada. Kada nang meninggalnya dan kada ada berpesan dalam kitab itu. Siapa tahu ilmu nang rahasia akan lepas dan kewajiban sembahyang lulus, kada ada. Malah semanyaan betulis selama akal masih ada niscaya sembahyang wajib. Kada kawa berdiri berduduk kada kawa bereng berabah, kada kawa kijip mata, kada kawa dalam hati, kada kawa jua patah. Mati benar lagi. Jadi bila ada kajian tuh menyuruh pada sembahyang, biar kayak apa tetap jangan diumpatin. Jangan diumpatin. Biar ikam tuh asalnya rumah kada bisi, tukarakannya rumah. Batu pulang kendaraan kada bisi, tukarakannya kendaraan. Mobil kada bisi, tukarakannya mobil. Ujung-ujungnya nyuruh jangan sembahyang. Kada usah beli kakan gin kendaraannya tuh.
belikan gin mobilnya tuh, belikan gin anunya, rumahnya tuh, biar guring buah jumatan lagi. Kenapa? Sembahyang tuh harta kita, sembahyang itu kewajiban kita. Nah, mudahan Allah selamatkan kita semua. Jangan sampai hilang rasa malu berbuat dosa. Perempuan-perempuan berjilbab, bertutup aurat, jangan baju tuh tipis aneh. Ya Allah, jangankan murid, tuan guru zaman diwajib melihat. Kesian tukang ojek nah hendak bepijim taranja, bebincalak kasap, kurang di muka nah apa kendaraan nang mengendarai memang maju ke muka kayak itu nang berbuat nih bebingen lo beherengai maka paha kelihatan putih menceronong. Ini alahan pada setrum masih dina bebijin salah sin bebincalak makinnya kayak apa tuh guru aja besar tok pintarai ada aja jawabannya. Ini miringi juga nah cocok. Lalu timbul masalah. Coba besar top hampir melihat. Nah ini nang mengganggu kestabilitasan lalu lintas di jalan. Nah maulah orang teranjah itu kan. Jangankan di jalan raya, di jalan banyu banyak kelotok meranjah jamban. Gara-gara acil seksi mana mandi. Nah tukang kelotok, masya Allah, nah kadingat lagi nih kelotok mukanya kemana? Nah saya meranjah jamban orang, maka ya Allah orang asik beo. Mata kipik kiamat apa jenya? Ketilanjang bulat duduk di muhara jukong situ, nah hajar. Tak ajut, ya baju jambannya hancur, ini tak buat di jukong. Bayang akan ngasing bajuan, ngasing salawaran. Kada supan lalu ni susu dilihatkan ya Allah. Masaballah kelihatan, saballah kelihatan. Kada supannya lalu malah itu jadi tren jar orang ini. Susu pulang wah ini disuntik supaya bonol kayak bola jalanan, bola lampu nih. Bonol. Duikung anak kawa guring di situ. Apa? No. Sebelah kelihatan ada penyupan rambut. Ya Allah, baju panjang sekali berjalan terbuka. Rabit mulai sini. Apalagi pulang bentuk awak nih ditampayakan, bulu ditampayakan, kada ada supan lagi. Nah, baju handap nih. Nah, ikas ketiak nih bang. Jadi kalau koler tuh bang, ketiak nih bakarik terus. Karena bila kada bakarik bulunya tuh panjang kada bagus karena penampayakan baju. Ya Allah, kita doakan, kita kada nyambati, kita mendoakan mudahan diampuni Tuhan dosa. Kita kada nyambati, kita madahkan, kita mendoakan. Nah, lebih dari itu pulang nang bubuhan nang kada penyupan nih menuntut ilmu, kada pulang sekolah di agama, kada pulang maginya nyaman di kulai-kulai orang. Nah, lelakiannya juga kada supan, juga bercawat. Masya Allah. Cawat para aja, awaknya kapang soterek. Ya Allah, betatai mandi di tiang listrik, telamak tiang listrik lagi pada awaknya. Nah, kayak apa? Kada penyupannya ini nang dibahas, bukan kita membahas ini itunya, nang kada penyupannya ini. Kada ada supan. Nah, maka gisang-gisang nih.
bersabun mau kada tahu mau acil makam mandi jua mau sikat jua tapi dada aja jua ada gampang joget mana burit melenggang lanting dapatnya ada penyupan. Tapi alhamdulillah ini Allah yang menjaga umat. Sekolahan boleh berjilbab, ya Allah, ada dilarang toh. Ya Allah, aturannya kan ada apa-apa. Jadi nang berjilbab. Menutup aurat. Kita ini sudah banyak nang kamasukan nang kada bagus tuh, mudahan Allah aja lagi nyelamat aku. Salam malam semalam tuh bahari selamat aja. Itu kemasukan nih bang. Apa kanang masuk ini bang mau. Bahari adalah sekolah kita manu laki non binian merubut di kelas kededah. Mana tahu di pacaran. Tahu. Lakian binian. Nah. Masuk usulan. Lakian binian digabung supaya tahu juga bergaul nih. Dasar bujur bergaulnya. Batu pulang dahulu lakian sebangkon itu lakiannya berdua binian gue ini pulang usulan pulang lakian satu binian satu pulang ada kegampangan dia nang SD kelas 3 minta download akan film cabul SD kelas 3 datang ke orang berjualan HP mangnya kawakah dia mendownloadnya apa aja nang amang itu film itu jangan kelas 3 SD oh iya aku diartinin itu HP itu yuk film itu jadi nang kuitan melihat bang nang kuitannya ketujuh juga sekalinya karena cari pulang anak aja. Ini aku dapat pesan, dapat amanat bahwasanya ujar sekolahan SMEP yang di situ akan membangun aula lah sebenarnya aula dan mereka minta titip pesan kepada alumnus SMEP yang pernah sekolah nih di SMEP jadi agar bisa menyalurkan sumbangannya sesukarelanya ke sekolahan didatangi aja sekretariatnya di situ di sekolahannya situ yang berapa aja minta yang tolong gue sampaikan pada alumnus yang suah dia hendak membangun sekolahan ya sekolahan itu sedang membangun sekolahan membangun aula nah aula itu sedang sembahyangan jadi duhur gitu ya Allah jakanya kawa ukuran semetnya bulikakan pulang asal lakian binian Mbah SMEP itu sekolah menengah Islam pertama di alam semesta usul aja ini nurut ada usula itu gara-gara nang betakai lakian binian ini nanang lalu lagi eles ju darling dari jalan lakian dasar bujur nyaman papuyu pada haliling ayo kita lihat fakta dahulu zaman ulun lagi menek pengantenan tanah mana ada lakian non binian bergabung lakian jam berapa jam pagi ya Allah karena binian jam juhur ulun tuh masih sawat melihat tapi kan lawas bahari tuh bahari mana
Hadramaut itu jar mencari memandang bertamu beginian tuh ngalih tuh bang. Beginian yang ada tenang keluarnya, keluar juga. Ya Allah, maaf karena. Jadi began aja di rumah mun penting nyar keluar dan kada tapi penting juga. Di rumah aja. Kenapa? Jaga diri. Kenapa jadi jaga diri? Nah, itu tadi. Tuhan aja lagi menjaga. Nah, sampai ini terjadi lakian ginian ditatayakannya nikah. Ini calon betatai ya Rasulullah. Mana ada kitabnya? Kitab apa geran? Nasnya apa? Keterangannya apa? Dalilnya apa? Qurannya mana? Hadisnya mana? Kitabnya mana? Ah, tatayakannya. Seserudung Allah. Maka minjam suruh bantuan guru. Ini belum nikah, kita tayakan di tengah orang banyak. Belum laki bini, hendak takat kerja. Adalah kitabnya. Kada ada. Apa bedanya lawan orang berzikir bepajah belam lampu pepajah lakian ginian bergabung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diri di pertengahan dunia lakian. La ilaha illallah. Tuhannya Allah. Allah. Bang penyala lampu batunggangan sama nyaan. Cocok Allah Apa bedanya? Mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar kadang mengurangi rezeki dan kadang menghandapakan umur. Kita ini menyampaikan hak cuma dengan lembut kayak ini sambil bololoco. Adalah aku muha menyangit sedala, muha aku berubah lah jadi hantu adalah. Nanti apa lagi sudah, artinya sambil bergaya. Akhirnya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu ada penyupan lalu ya Rasulullah. Supan itu hilang dari laki-laki, dari bini-bini. Nah, bilanya iman melacung, supan melacung. Bila supan melacung, iman melacung. Ya Allah. Padahal nang bebuhan nang bawahan handap dah nggak dibeca, aku gue yang dia kayak tukang duduk beca. Jangannya beja bepanjang, amankan sedikit. Ini nang bawahan ke sini duduk beca lah angkat em. Sadar mulai nang pasar lama kama tapura. Maka nang berselisihan ini pun maka jangan ke bawah lalu di taksi misalnya juga abut mencurahkan itu aja belang kapan buruk kan apet banget cak apa bawahan panjangnya memang kayak apa lagi bebas ini nambah bawahan handap kalau yang mujur selawar kali lah kelihatan dia nang lalu tuh yang di sebarang taksi itu bocap. Di sana tempat lahir beta. Rupanya ini hilang supan lah. Orang kada penyupan jahat ini supan. Dia kata bilang hitam kalau hitam, bilang putih kalau putih. Melawan. Artinya selawar nang nyoli hati itu nah hirang ka putih. Yang biniannya melawan dia. Minang nyata bergerak di alam semesta aja kita aja. Tapi kayak itu kan sudah al-Islam mahjubun bil muslim. Nah jadi kita paling nang nyata mudah-mudahan Allah Ta'ala
menyelamatkan kita, bini dan anak kita masing-masing. Allah jaga akan daripada setidak-tidaknya mati mereka husnul khatimah. Amin ya Allah. Kalau bicara dosa kita ada komen itu mungkin, dan secara pandangan kita yang paling banyak dosa. Masing-masing kita merasa kita paling banyak dosa. Paling salah. Ya Rasul. Nah jadi mudah-mudahan kita galak akan menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Nah, jadi semangat menuntut ilmu tuh sama tadi bubuhan cari iwak tuh, nah kayak penya melihat haruan tuh kan himungnya dapat lebih himung lagi dapat ilmu. Oh, tangguhan mendulang dah, dapat intan gonol mendulang beberapa hari lebih himung lagi dapat ilmu. Al-ilmu sayyid. Ilmu bagaikan buruan. Ilmu sesuatu yang kita cari. Ya aku sampaikan jako urang bungul gin kada aku ni sambat bungul kan saking jahatnya bungul. Urang nih bungul sambat ke bungul paling gaya. Saking jahatnya bungul. Saking mulianya ilmu, urang nih bebaya alim dipadakan alim senyum kan padahal bungul. Saking mulianya tuh ilmu. Mudah-mudahan kita Kalimantan Selatan Allah jadikan banyak ulama-ulama yang benar, yang menyampaikan ilmu yang benar, dan kita semua keinginan untuk menuntut ilmu yang benar itu. Amin, amin ya Allah. Kesian datu-datu bahari merintis mereka semua berjuang habis-habisan untuk menegakkan kebenaran di bumi Kalimantan Selatan. Banyak ulama, banyak para habaib, banyak orang-orang mulia, orang-orang saleh. Bahkan bukan hanya dari Kalimantan, orang luar dari Kalimantan datang dikirim buat menyelamatkan Kalimantan. Murid Habib Ali Sahibil Maulid dikirim ke Kalimantan. Murid Habib Ali Sahibil Maulid dikirim ke Surabaya. Semua apa? Ingin menyelamatkan. Ingin menyelamatkan. Para pedagang-pedagang yang gonol-gonol pangkat dan kedudukannya, ulama-ulama besar, mereka menyamar sebagai pedagang, datang ke satu tempat atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikehendaki oleh Rasulullah agar di kampung itu dapat curahan rahmat daripada Allah, dapat curahan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kucingnya menuntut. Apa berceng? Anaknya waktu juga. Jadi diambil daripada hadis ini bahwasanya orang yang tiada malu itu yaitu tiada baginya iman, yakni tiada sempurna baginya iman. Nah jadi kesalahan kita bahari-bahari itu sudah sekarang ini hendak kita baiki itu aja. Mun memikirkan kesalahan bahari kurus awak sedih hati ini nang sekarang ini aja kita baiki dan kita hendak berbaik itu aja, dan kita hendak menghidupkan kembali Rasulullah dan sunnah. Seakan-akan Rasulullah hidup kembali di sekitar kita, seakan-akan beliau hadir di sekitar kita, seakan-akan hati kita memandang menobor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu ya sudahlah, banyak para wali asalnya perampok, asalnya maling, asalnya ini, asalnya itu, mereka bertaubat kepada Allah jadi wali. Jangan pikirkan ini dan itu lagi, nang sekarang ini anak apa gerang, anak baik. Udah, caranya apa? Dua aja. Kalau mau ingin baik, pesannya orang-orang soleh, pesannya Nini Datu, orang bahari, orang soleh, hanya dua, lebih enggak. Satu, nuntut ilmu. Dua, cari kawan yang soleh. Selesai. Kalau udah nuntut ilmu, kawannya soleh, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Jadi kawan aja, kawan ini nang soleh, jangan nang salah. Mengawani bubuhan nang minum anu bir, kita minum juga pulang enak. Anak ampih minum obat, bakawan non bubuhan obat, iya. Nyonyong enak. Ya lal bala, jer ajan doh. Ya la salah,
as-salatu khair minan naum. Orang lucu ketawa. Zuhur si doh ini walaupun doh ada aja alasannya banyak aja. Kenapa jadi zuhur as-salatu khairu minan naum? Kurang banyak kuringan di masjid gini. Jadi buat dia as-salah khair minan naum. Banyak mana kuringan di masjid. Nanti ditanggurnya, bangunan sembahyang lebih bagus daripada ada. Kan ada aja jawabannya bujur doh tapi pikir kita. Sawat obat masuk tuh kayak apa? Masuk ke pesantren, masuk ke majelis taklim. Ini namun ada. Nang di sini turun membagi-bagi obat jadi tukari. Gratis jangan diterima. Ini gratis obat sakit kepala. Jadi perlu tahu juga nih bukannya mah obat doh tuh kayak apa. Kita kada tahu datang ke rumah Habib nang gagaringan juga. Bebnya obat mujarab beb. Gila mau untang ini BP pokoknya ambil penyakit yang akhirnya lalu ketagihan Habib. Habib doh mah ada nyaman kalau didengar. Sidin ngertaho dikira sidin obat trisulfa. Vitamin C kah? Halus dia obatnya abang hijau kuning. Vitamin C ya sidin. Nyaman lah aja sidin. Kurang ngertaho di obat doh. Nah iya. Ulama-ulama nih harus tahu juga di obat doh. Dan murid-muridnya menjulung juga nih obat mujarab berdua. Pokok kapian kayak di surga. Tuan guru bungal tahu kitab aja tahu diobat. Iya ini kekanakan nih nang sekolah masuk ke pesantren wayo berjualan minyak harum. Jangan minyak harum nang dijualnya botol minyak harum isinya obat. Nah berjulung minyak harum nih pakai minyak harum nih ya. Padahalnya berjual beli minyak harum jadi alasan tulisannya malaikat subuh. Nang sebutin pulang malaikat telayur. Doh, anak subuh telayur. Botol minyak harum, ada kegampangan. Masuk ke pesantren, masuk ke, ya Allah. Amun nyampamanya obat-obat doh nitulah masuk ke bubuhan nang kada bagus nih, kurang lebih. Masuk ke bubuhan pasar kurang lebih. Ya Allah. Bahkan masuk ke daerah pejabat-pejabat kurang lebih. Ini masuk ke pesantren. Ya Rasulullah. Apalagi masuk ke majelis malam minggu nih. Ya Allah. Udahan aja bang. Jangan ada nambah jualan obat doh di sini. Bapak kamu anak membagi obat doh di sini. Ya mudahan Tuhan aja menyelamatkan. Mudahan Tuhan menyelamatkan. Ada jenah hendak mendaki bom misalnya lah mudahan buntak. Amalan supaya selamat daripada nangkataya itu baca dan amalkan insya Allah selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Apalkan bajau nah itu amalannya mun beparaknya tak kena mudahan kita diberikan supan menggawi dosa amun panyupan menggawi taat luput jangan dua jangan mengaji misalnya sultan aja sudah senang mengajarin a'udzubillahi minasyaitonirrajim nah ini luput ngarannya supannya kayak bang tes sembahyang ya tenang bujurnya takbir rukuk tidak jadi jenang lagi Allah
Ya Allah, di hadapan laki belajar sama yang sopan, berarti lanjang ada. Laki. Allah Akbar ya. Angkat pangkat. Ya Allah, di hadapan laki ya. Aja di hadapan guru nang lain kurang lebih sopan ini laki. Rokok manja nang laki diinput nang diinputi. Untuk ya. Wadduha jangan lagi. Wadduha wan laili idza saja. Nyaringi jenang lagi. Nyaringi. Dalam melulu benar. Meneng itu sopan, jangan kita pun kebaikan jangan sopan. Asal kebaikan, tapi jangan juga kita muha kayu. Muha kayu pengarannya saking hendak berbuat kebaikannya. Pokoknya di Masjid Jami ada misalnya zuhur nih, langsung jam 11 berdiri di muka mikrofon sudah mau. Tertahu malu lalu, padahal ada Bilal bin Rabah nih, coba Rabah lagi guring nih. Inya jam 11 sudah mah nak ajan, ngaran kada sopan berbuat kebaikan deh. Tungguinnya jam 11-an lawasnya, bang jam 1:30. Jangan dua nih, pada tahu diadab ngarannya. Ya Allah nih nangatan kita, mengaji bang dan enggih. Nya dah ada juitan bini nang bisa laki bungol. Itu juga. Jadi jangan gini mengaji. Kita aku sukan, kan? Lakiannya pulang nang sukanan bungolnya teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jenang bini. Ini laki belajar lawan bini apa belajar lawan lain sukan bini bisa mengaji laki ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jenang bini. Belenggok itulah yang. Hah? Ini sekada bisa. Untung dua bini melajari. Suruh jadi imam penyupan. Macam-macam alasan gigilah kadada. Tuhalah ilatlah karas. Penyupan manar orang jangan mun kebaikan jangan supan, mun kejahatan lah ya supan. Kepaham jolon goronya bila jadi imam supan, bisa supan ngaku. Allah, dakui jangan apa siup. Itu jangan juga supan itu jangan. Mun penyupan kebaikan jangan, mun kebaikan jangan supan. Lanang supan ini maksud di sini al-haya minal iman, supan berbuat dosa maksudnya. Ini kasih dulu lah. Tak ampun minta riba ulun dunia akhirat. Tak ampun minta riba dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya ada cinta kepada ilmu, ada cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita berkisar ingin mencari ilmu dan berteman dengan orang saleh. Mudah-mudahan yang kita cari selama ini adalah ilmu dan teman kita adalah orang saleh. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita petunjuk, mudahkan Sidin memberi kita selalu petunjuk kepada jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله